Jika kalian mengira apa yang terjadi malam itu hanyalah sebuah kebetulan, maka bersiaplah, karena video ini akan membuka mata kalian. Barba, tendangan sudah dilakukan dan coba disuruh gol! Dalam misi gilanya untuk menorehkan sejarah menjadi juara Liga 1 3 musim berturut-turut, Persib Bandung kini harus menapaki jalan terjal yang penuh rasa sakit dan air mata. Para pemain inti mulai bertumbangan satu persatu. Tak tanggung-tanggung, dua nyawa lini tengah Persib yaitu Mark Klok dan Luciano Goicoechea harus absen dan perjuangan pun memasuki babak yang paling berat. Di hadapan mereka berdiri sosok lawan yang bukan sembarang lawan, yakni Batu Karang yang selama ini punya sejarah dalam menghancurkan harapan. Ya, mereka adalah Arema FC. Maka pertandingan ini bukan lagi menjadi laga biasa. Ini adalah pertaruhan hidup dan mati bagi Maung Bandung. Karena di ujung sana, pesaing terberat Persib Borneo FC telah mengirimkan sebuah pesan perang, yang mana mereka berhasil menaklukkan Persis Solo, yang mana Borneo bahkan telah berhasil menyapu bersih 5 pertandingan dengan kemenangan. Bayangkan, 15 poin dari 5 pertandingan. Borneo FC seolah berteriak, "Kami datang dan kami siap merebut segalanya." Dan kini melawan Arema FC, giliran Persib Bandung membalas pesan itu dengan nyali, dengan amarah, dan dengan semangat yang menyala. Ini bukan hanya sebuah laga, tapi juga sebagai pertandingan yang akan menulis takdir Persib Bandung. Karena jika Persib tergelincir, maka rasanya tak akan ada tim lain yang mampu mengimbangi dominasi Borneo FC di musim ini. Dan karena itulah, malam itu Stadion Kanjuruhan terasa berbeda. Walaupun tak ada lautan biru membanjiri tribun, tak ada suara bobotoh menggema seperti petir yang menguji nyali lawan, namun semua tahu jutaan mata menyaksikan momen itu di balik layar mereka. Dengan satu harapan yang sama, menang, atau Borneo FC semakin menjauh dari kita. Namun seperti yang telah kita peringatkan sebelumnya, Arema FC bukanlah tim biasa. Mereka bukan lawan yang bisa dikalahkan hanya dengan semangat. Mereka adalah tim dengan DNA kompetitor. Tim yang seringkali jadi mimpi buruk dalam perjalanan Persib menuju tahta juara. Maka tak heran, laga malam itu jadi medan penuh ketegangan. Dada-dada berdebar, hati para bobotoh diliputi kecemasan. Karena mereka tahu, hasil pertandingan malam itu bisa jadi penentu. Apakah mimpi hat-trick juara itu akan tetap hidup, atau akan redup di telan gelap? Dan benar saja, Arema FC bermain sungguh tak seperti biasanya. Mereka tak hanya menantang, mereka membawa aura. Sebuah getaran dingin yang terasa sejak mereka melangkah masuk ke atas lapangan. Aura dari tim yang tak mudah dikalahkan. Tim yang terbiasa jadi mimpi buruk bagi lawan-lawannya. Dan tahu apa yang terjadi setelah itu? Ya, teror itu langsung menjadi nyata. Baru 12 menit pertandingan berlangsung, sebuah tandukan keras dari Matheus Blade meluncur deras, tajam, akurat, dan mematikan. Gol, Arema unggul lebih dulu. Kita melihat bagaimana ada Matheus, dan itu dia pemirsa, sebuah gol yang sangat indah yang didapatkan oleh Arema FC. Pertandingan pun berubah menjadi semakin sulit bagi Persib. Pertandingan itu keras, panas, dan penuh tekanan. Persib memang telah berjuang, namun untuk sekadar menyamai kedudukan terasa seperti menabrak dinding baja. Ketika waktu terus berjalan dan skor tak kunjung berubah, panik mulai menyusup, khawatir mulai mengendap, dan rasa takut mulai merayap ke setiap sisi lapangan. Beberapa pemain terpancing emosi. Official tim gelisah di pinggir lapangan. Dan dari layar kaca, satu pertanyaan mulai menggema di benak para bobotoh. Sebegitu beratkah mempertahankan mahkota itu? Namun di menit ke-59 muncul secercah cahaya. William Barros lagi dan lagi menunjukkan jika gol Persib itu akan lahir dari kakinya. Dengan keberanian, ia mencoba mencari celah di antara dua bek dan penjaga gawang Arema. Dia melihat celah dan instingnya mengatakan bola itu pasti akan diarahkan oleh Andrew Jung persis di depan mulut gawang. Dan gol itu pun tercipta. Sebuah tusukan yang tak hanya jeli tapi brutal. Saking liarnya seorang William Barros, para defender Arema pun tak mampu menahan kekesalannya karena 3 orang mereka tak mampu menahan William Barros seorang diri. Dan suasana riuh stadion pun meledak. Bisa mencoba melakukan kontrol bola, masih Andrew, ada William, dan gol! Itu bukan hanya gol, itu adalah sebuah sinyal bahwa pertandingan ini belum selesai. Sebuah pesan bagi Arema, kami belum kalah. Namun alih-alih menambah gol, di menit 63 Persib justru harus kehilangan Frans Putros akibat kartu merah. Bayangkan,
Persib itu butuh gol tambahan untuk merebut kemenangan, namun di saat yang sama mereka harus bermain dengan 10 orang. Skema berubah, Hodak mulai memutar otaknya, menyusun strategi dan menyiapkan siasat. Akhirnya Hodak memilih untuk mengorbankan Beckham. Ya, di menit 65, Beckham harus keluar. Dan Federico Barba yang merupakan seorang defender pun masuk. Ya, kita pikir saat itu adalah, wah ternyata Hodak mencari aman dan hanya mengincar hasil imbang. Namun sial bagi Arema, Hodak bukan sembarang dalam mengganti pemain hanya untuk mengisi posisi. Visinya jauh di atas logika kita semua. Pemain yang ia masukkan itu tiba-tiba berulah. Dari seorang defender, seorang pejuang asal Italia, dia maju ke depan, berani, berduel, menerobos gangguan, dan menemukan posisi sempurna. Dia melompat tinggi, kemudian berhasil melakukan sebuah sundulan. Dan gol itu pun tercipta lagi. Sundulan mautnya menggetarkan jala Arema FC untuk kedua kalinya. Gol kedua, gol sialan bagi Arema. Tapi bagi Persib dan Bobotoh, itu adalah gol pembebasan. Gol harapan, dan mungkin gol yang membuka jalan bahwa tata juara itu masih akan kita usahakan. Coba di sana. Gol! Arema FC seolah tersentak oleh kenyataan pahit malam itu. Tim yang dulu dengan mudah mereka kendalikan, tim yang dulu mereka tumbangkan bahkan sempat membuat seorang Rezaldi menangis. Dulu ketika mereka memimpin sungguh kuat. Dan Persib saat itu hanya bisa gigit jari, frustasi, dan tak mampu berkembang. Tapi malam itu segalanya berbeda. Tim yang dulu mereka remehkan kini menjelma menjadi monster. Persib Bandung telah berevolusi menjadi kekuatan tak masuk akal. Sebuah tim yang tetap membara hingga detik terakhir. Arema FC pun mulai menyadari kekuatan dan sejarah mereka kini seperti debu di hadapan badai. Mereka tak lagi berhadapan dengan tim yang sama. Mereka kini melawan Persib era Boyan Hodak, sebuah tim yang nyaris tak bisa dijinakan. Gol sundulan maut dari Federico Barba itu bukan hanya merubah skor, melainkan menjadi gol bagi Persib untuk mengamankan kemenangan. Dan lebih dari itu, mereka berhasil memperpendek jarak jadi 5 poin dari Borneo FC. Sebuah pernyataan keras bahwa Persib bukan tim biasa. Apa yang terjadi malam itu adalah bukti nyata bahwa tim ini bukan hanya sekadar klub sepak bola. Persib itu seperti anugerah yang sedang hidup bagi masyarakat Jawa Barat. Lihat saja momen ketika Frans Butros harus terusir. Apakah tim ini menyerah atau setidaknya hanya fokus bertahan? Tidak. Sungguh haram bagi Persib tampaknya untuk tunduk, walau dalam keadaan pincang sekalipun. Dan siapa malam itu yang menjadi kapten? Beckham Putra, bocah mungil asli Bandung. Tubuhnya kecil, tapi jiwanya tak bisa diukur. Tanpa ragu, Hodak memilih anak muda ini untuk memimpin pasukan Maung Bandung, bahkan di saat ada Tom Haye di sana. Namun Beckham bisa melindungi, bisa memimpin rekan satu timnya seperti seorang adik membela kakaknya. Itu bukan hanya tentang ban kapten yang dikenakan di lengan. Itu adalah bukti bahwa tim ini sedang mempersiapkan leader masa depan untuk Persib. Sebuah keluarga yang tak pernah menganggap remeh suara kepemimpinan, bahkan dari seorang bocah semuda Beckham sekalipun. Tentunya sangat senang bisa dipercaya sebagai kapten, dan saya masih muda dan tentunya ini jadi pembelajaran yang bagus buat saya ke depannya, karena saya semakin percaya diri juga untuk menghadapi pertandingan bahwa saya bisa lebih baik dari laga sebelumnya. Persib Bandung di era Boyan Hodak ini bagikan kapal besar. Gerakannya memang tak cepat, tapi stabil, kuat dan tak tergoyahkan. Berapa banyak ujian yang datang, tak terhitung. Dari dulu, Persib terlalu sering mendapatkan pengadil yang tak adil. Dan dari penyelenggara pun, mereka selalu terkena denda-denda yang tak masuk akal. Dan yang paling menyedihkan yaitu dari sisi internal, yang mana di musim ini, Persib sungguh mengalami sesuatu yang menyedihkan, yaitu berbondong-bondongnya pejuang mereka meninggalkan rumah dan justru bergabung dengan kompetitor dari Persib Bandung itu sendiri. Bahkan baru di awal musim saja, duo andalan Persib di lini tengah yakni Klok dan Gue Kochea tak bisa Hodak mainkan. Dan itulah yang membuat Boyan Hodak sampai gundul kepalanya. Tapi justru dari kekurangan itulah kekuatan baru lahir. Persib tak pernah berhenti melangkah. Dan kini hanya tinggal konsistensilah yang memisahkan mereka dari sejarah. Fokus dan tak pernah meremehkan lawan, maka hat-trick juara itu akan tercatat dalam sejarah sepak bola Indonesia. Bahwa Persib bukan hanya tim juara, tapi tim yang mampu menjadikan liga ini adalah panggung kebahagiaan bagi warga Jawa Barat. Jika kalian melihat pemain, pelatih atau ofisial sebuah tim disorakan bahkan dicaci maki oleh supporter lawan saat meninggalkan lapangan, hal itu tak terjadi di Persib Bandung. Sekali lagi, Persib bukanlah klub biasa. Ini bukan hanya tim yang mengejar piala, ini adalah legenda yang hidup. Coba cari di seluruh penjuru dunia.
berapa banyak klub yang bisa menggetarkan hati bukan hanya fansnya, tapi juga bahkan pendukung dari lawan Persib itu sendiri. Kalaupun ada, itu sangat jarang. Dan Persib adalah salah satunya. Coba perhatikan seusai laga. Jangankan pemain, bahkan supporter Arema sendiri pun bahkan lebih excited dalam mengeluh-elukan pemain Persib yakni Tom Haye. Ya, sekali lagi supporter Arema bahkan lebih mengidolakan Tom Haye bahkan dari pemain Arema itu sendiri. Karena Persib bukan hanya klub, Persib adalah warisan. Sebuah pusaka yang diturunkan dari ayah ke anak, dari anak ke cucu, dan akan terus hidup hingga generasi tak dikenal. Itulah mengapa banyak bobotoh datang ke stadion sambil menggandeng tangan anaknya. Bukan hanya untuk menonton bola, tapi untuk mengenalkan cinta. Untuk berkata, "Nak, inilah cinta dari kakekmu, dari ayahmu, dan kini menjadi milikmu." Ketika Persib bermain, bukan hanya GBLA yang mengguncang. Di luar stadion, di warung kopi, di warteg-warteg, di emperan jalan, semuanya bersatu. Semua menjadi satu suara, satu hati, dan satu layar. Mereka tak hanya menonton, tapi ikut bertarung. Dan lihat bagaimana tim ini mencintai para pemainnya. Kalian pasti ingat bagaimana saat pemain diaspora memilih untuk bermain di Liga Indonesia. Mereka akan dicemooh, dituduh sudah habis, bahkan ada yang mencaci maki. Tapi tidak dengan supporter Persib. Mereka memberikan cinta pada diaspora yang mengenakan jersey biru Bandung. Tom Haye dan Eliano sungguh betah bermain untuk klub ini. Bahkan Eliano yang tubuhnya sekecil itu menjadi semakin terbiasa dengan benturan dan sprint tanpa henti. Juga Tom Haye, entah apa yang dilakukan Persib Bandung pada Tom Haye, mungkin ini juga yang menjadi kebingungan bagi Sintayong. Tom Haye itu pemain yang sulit sekali bermain full 90 menit, terlebih lagi ketika bermain di Indonesia. Di Persib, tiba-tiba manusia ini mampu bermain full bahkan sampai 100 menit juga. Ia tak santai-santai, ia berjibaku keras, ia mengikuti ritme permainan. 100 menit pula ia mendikte lini tengah Persib. 100 menit pula ia mengirimkan umpan-umpan indah ke rekan setimnya. Dan 100 menit pula ia mampu memimpin Persib menaklukkan Arema walau hanya dengan 10 pemain. Dan apa balasan para bobotoh? Jutaan cinta, jutaan dukungan seakan tak pernah berhenti untuk Tom Haye. Sebuah penghargaan yang tak bisa dibeli. Sebuah energi yang membuat pemain yang tak lahir di tanah ini tapi bisa sebegitu jatuh cinta dan merasa punya rumah di tanah yang dulu asing bagi mereka. Maka tak heran jika Tom Haye, Eliano, dan Mark Locke berkali-kali menunjukkan cinta pada tim ini. Karena mereka tahu, mereka bukan sekadar bagian dari tim, tapi bagian dari keluarga besar bernama Persib Bandung. Inilah tim yang tak bisa dijelaskan dengan data dan statistik. Inilah Persib Bandung. Ia lebih dari sekadar klub, ia lebih dari sekadar piala. Karena tim ini adalah identitas, tim ini adalah warisan, juga menjadi cinta yang tak bisa dibeli. Maka ingatlah malam itu, malam yang bukan hanya sekadar malam ketika Persib menang, bukan hanya tentang 3 poin yang diamankan, tapi malam di mana sebuah keluarga menunjukkan taringnya. Malam ketika cinta, air mata, dan perjuangan menyatu menjadi satu bernama Persib Bandung. Bukan tentang klub mana yang paling kaya, bukan tentang siapa yang punya pemain bintang, tapi tentang siapa yang punya hati paling kuat, dan hati itu kini berwarna biru. Tim ini memang tak sempurna, terkadang pincang, tertekan, juga diserang dari segala arah. Tapi justru di tengah badai itulah mereka berdiri paling tegak. Karena tim ini dibangun bukan hanya dengan uang, tapi dengan air mata, doa, dan dengan cinta. Dan kini mereka lagi-lagi telah menyiapkan sebuah misi. Bukan lagi misi biasa, tapi misi yang gila. Yakni sebuah misi menuju mahkota Triple Champions yang tak akan pernah terlupakan. Jadi kepada seluruh lawan, bersiaplah. Karena kapal besar ini tak akan berhenti. Sampai peluit terakhir, sampai mahkota kembali ke Bandung. Sampai dunia tahu, Persib bukan hanya sebuah tim, tapi sebuah keluarga yang berjuang bersama demi sebuah kebanggaan.